Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Pangesti dari kelas 3 DD4 TKI, nomor absen 23. Pada mata kuliah OTK 3, pada tugas 5, saya akan menjelaskan penyelesaian tentang problem 8.53 dari buku Genkoplis. Jadi ini adalah problem 8.53, dan ini yang diketahui, dan ini adalah sketsa gambarnya. Jadi, ini adalah sketsa gambar atau alur proses dari suatu proses yang ada pada soal ini. Kan kita membahasnya multiple effect evaporator. Dan di sini itu ada feed yang mengandung 2% dissolved organik. Maka 2% ini kan XF ya, 0,02. Dan pada double effect evaporator mengandung reverse feed atau jadi jika feed dari efek 2 ke efek 1. Lalu ada suhu feed masuk 100 derajat Fahrenheit, dan konsentratnya atau yang dihasilkan itu 25% solid atau 0,25 atau menjadi nilai XL. Di sini kita menggunakan pengabaian boiling point, dan di sini setiap evaporator itu jadi dari 1 dan 2 ini luasannya 100 feet kuadrat dan mempunyai kapasitas panas itu ada U1 dan U2. U1-nya 500, U2-nya 700 BTU per hours feet kuadrat derajat Fahrenheit. Di sini U1 dan U2 ini. Tadi di sini yang 1000 ini A1 dan A2. Kan sama kan ya. Lalu feed yang masuk ini pada evaporator 2 dan steam pada tekanannya pada yang nomor 1 ini 100 PSIA, dan tekanan pada evaporator yang kedua ini 0,98 PSIA, dan mengasumsikan kapasitas panas adalah kapasitas panas air. Dan kita di sini menghitung nilai F dan nilai L1 di mana larutan yang mengandung 25% padatan. Di sini ada keterangan di mana saat mencari nilai F harus diasumsikan dulu F-nya 1000 lbm per H, dan kita cari luasan areanya. Jika sudah, nanti kita bisa mencari actual feed, dan kita kali 1000 dibagi perhitungan areanya. Jadi begitu penjelasan soalnya, maka kita langsung masuk ke neraca massa. Jadi ini neraca massanya adalah neraca massa total dan neraca massa komponen, di mana neraca massa total itu masuk sama dengan keluar. Masuk kan F, dan yang keluar ada L2, V1 dan V2. Maka F sama dengan L2 plus V1 plus V2. Kita cari neraca massa komponennya, di mana F sama dengan XF sama dengan L2 dikali XL2 plus V1 plus V2 kali 0. Maka XF-nya F dikali XF 20 sama dengan L2 dikali 0,25. 0,25 dan XF-nya ini. Maka ketemulah L2 ini sebesar 80 lb per H. Lalu kita cari asumsi, kan diasumsikan V1 itu sama dengan V2, maka F sama dengan L2 plus V1 plus V2, maka F-nya kan 1000. L2-nya diketahui di sini kan 80 ya, dan plus 2V. 2V sama dengan ini dikurangi ini 920, maka V sama dengan 460 lb per H. Maka V1 sama dengan V2, maka 460 lb per H.
Jadi ini neraca yang ketiga, neraca massa per efeknya. Jadi efek 1 dan efek 2 itu berbeda. Pada efek 1 yang masuk itu ada L1 dan yang keluar ada V1 dan L2, maka L1 sama dengan V1 plus L2. L1 menghasilkan 540 Lp per H. Ini dari hitungan sebelumnya, V1 dan L2, V1 ini dan L2-nya ini. Lalu pada efek 2, yang masuk kan F, yang keluar L1 dan V2. Maka F sama dengan V2 plus L1, dan seperti biasa dipindah, maka V2 itu menghasilkan F min L1. Ini persamaan dari efek 2. Lalu kita cari nilai dari TS dan TS2. Pada tekanan tadi kan pada 100 PSIA. Kita cari di appendix A.29. Di sini kan 100. Di appendix itu nggak ada, maka kita lakukan interpolasi dan menghasilkan TS sebesar 327,76119 derajat Fahrenheit. Kita lakukan hal yang sama pada TS2, di mana di sini kan 0,98. Dan di appendix A.29 ini nggak ada, maka kita interpolasikan lagi dan menghasilkan nilai TS2 sebesar 100,91104 derajat Fahrenheit. Lalu pada poin 5 kita menentukan nilai sigma delta T dan delta T1 dan delta T2. Rumus dari sigma delta T itu TS min TS2. Tadi kan sebelumnya kita sudah cari TS dan TS2-nya. Kita kurangi aja TS dan TS2, maka sigma delta T itu menghasilkan nilai sebesar 226,85015 derajat Fahrenheit. Lalu kita cari delta T1-nya, di mana sigma delta T dikali, ini rumusnya 1 per U1 per 1 per U1 plus 1 per U2. Sigma delta T-nya ini dikali 1 per U1-nya 500 sama, dan U2-nya 700. Maka delta T1-nya sebesar 132,32925 derajat Fahrenheit. Lalu kita cari delta T2-nya. Dengan rumus sigma delta T dikali 1 per U2 per 1 per U1 plus 1 per U2. Sama, sigma delta T-nya ini dikalikan U2-nya 700, U1-nya 500, seperti ini. Nanti kita hitung dan mendapatkan nilai hasil delta T2 sebesar 94,520896 derajat Fahrenheit. Lalu kita mencari nilai T1 dan T2, di mana rumus dari T1 adalah TS min delta T1. Dan tadi TS sama delta T1 kan sudah kita cari, di mana delta T1 sebesar 132,32925 dan TS-nya sebesar 327,76 sekian. Lalu kita kurangi dan ketemu hasil T1 sebesar 195,43194. Lalu kita cari nilai T2. Rumusnya adalah T1 min delta T2. T1 ketemu ini 195,43 sekian dikurangi delta T2. Delta T2-nya 94,52 sekian. Maka didapatkan hasil T2 sebesar 100,91104. Lalu kita mencari atau menentukan panas laten atau latent heat dari S2 dan S1. Kita pakai TS2 100,91104. Ini pada appendix A.29. Di sini kita mencari nilai HS yang vapor sama HS2 vapor dan HS2 liquid. Karena yang diketahui ini pada appendix ini itu tidak diketahui, maka kita gunakan interpolasi.
Jadi hasil ini tuh dari hasil interpolasi. Rumus interpolasi seperti biasa yaitu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Maka ketemu HS2 sebagai vapornya ketemu 1105,3917 BTU. Dan HS2 yang liquid sebesar 68,9583. Maka nilai dari latent heat-nya itu HS2 vapor min HS2 liquid. Dikurangi aja, ini dikurangi ini, ketemunya panas laten yang dari S2 itu ketemu 1036,433 sekian. Mencari nilai delta panas laten S1 dari TS2 sebesar 195,43 sekian. Ini kita cari pada appendix A.29. Kita cari H1 pada masa vapor dan H1 pada masa liquid menggunakan interpolasi, di mana rumus interpolasi sebagai biasa X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Habis menginterpolasi, ketemu nilai H1 vapornya 1144,1641 BTU per LPM dan H1 sebagai liquidnya ketemu 163, sekian BTU per LPM. Maka kita bisa memasukkan untuk mencari nilai panas laten dari S1 sama dengan H1 min H1 vapor liquid. Lalu kita masukkan nilai ini dan ini dikurangi ini, maka ketemu panas laten S1-nya sebesar 980, sekian BTU per LPM. Lalu kita mencari nilai HL1, HL2, dan HF. CP-nya ini pada 100,91104 derajat Fahrenheit. Ketemu segini pada appendix A.25. Maka H2-nya 1105,3917. Ketemunya ini dan mencari HL1, rumusnya CPDT. CP-nya ini 0,999 dikali ini dari 195,4319 dari T1 min 0. Ketemunya HL1 sebesar 195,23651 BTU per LBM. Lalu kita mencari nilai HL2. CPDT sama. CP-nya sama 0,999 dikali DT-nya dari sini 100, sekian min 0, ketemu HL2 100,81013 BTU per LPM. Lalu kita cari nilai HF-nya. HF-nya CPDT sama, di sini bedanya pakai TF. TF-nya 100 min 0. Ini sebagai DT. Lalu ketemulah nilai HF-nya 99,9. Lalu kita mencari neraca massa energi pada efek yang satu. Kita fokus ke yang satu dulu, maka kita harus tahu mana yang masuk dan mana yang keluar. Yang masuk ada L1, masuk, dan S. Keluarnya L2, V1, dan H1. Lalu jika dibuat persamaan seperti ini, L1 dikali HL1 plus S dikali panas laten dari S2 sama dengan L2 dikali HL2 plus V1 dikali H1. Angka dari ini tadi kan sudah kita hitung sebelumnya pada slide berikut sebelumnya. Maka nanti penurunannya matematis seperti biasa dan ketemu persamaan 1 seperti ini. Jika sudah menemukan persamaan 1, kita ganti mencari neraca massa energi pada efek yang kedua. Fokusnya efek kedua, yang masuk dan yang keluar. Maka menjadi persamaan F masuk dikali HF plus V1, ini kan masuk ya, dikali panas laten dari S1-nya sama dengan yang keluar L1 dikali HL1 plus V2 dikali H2.
sama, ini sudah diketahui sebelumnya. Lalu kita turunkan secara matematis dan ketemulah L1 sama dengan 573,27887 BTU per H. Ini menjadi persamaan 2. Lalu kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Ini masukkan. Lalu nilai L1-nya dimasukkan. Ini. Dan nanti ketemu nilai diturunkan secara matematis dan ketemu nilai S sebesar 444,34289 BTU per H. Kita mencari perhitungan actual fit. Yang pertama kita mencari V1 dulu. V1 L1 min L2. L1 dan L2 udah diketahui. L1-nya tadi kan L2-nya kan 80. L1-nya ketemu ini. L1-nya ini dikurangi 80, ketemulah V1. V1-nya 493, sekian LB per H. Lalu kita cari Q1-nya. Q1-nya rumusnya S dikali panas laten dari S1. Maka S ketemu tadi sekian, dan dari panas laten dari S1-nya sekian, dikali ketemulah 435,758,38 BTU per H. Lalu kita cari Q2. V1 dikali panas laten dari S2, maka V1-nya kan ini, dikali ini. Ketemulah Q2 sebesar 155.250,69 BTU per H. Lalu langsung bisa kita cari nilai A1-nya, di mana Q1 sama dengan U1 dikali A1 dikali delta T1. Kita masukkan nilai-nilai ini. U1-nya 500 diketahui pada soal, A1 delta T1-nya sekian, Q1-nya sekian. Maka ketemu A1 sebesar 6, sekian. Lalu kita carilah Q2. Rupanya sama, Q2 sama dengan U2 dikali A2 dikali delta T2. Maka kita masukkan Q2-nya sekian, U2-nya 700 diketahui di soal, A2 dikali delta T2 diketahui sebelumnya. Maka ketemulah A2 sebesar 7,7269 sekian. Lalu kita cari rata-rata dari Q1 dan Q2. Ketemu rata-ratanya sebesar 7,1564 sekian. Lah, kita baru bisa cari actual fit-nya. Dimana tadi di soal sudah saya jelaskan, ada keterangan di soal bahwa actual fit itu sama dengan 1000 LB per H dikali 1000 per ini rata-ratanya hasil ini ya. Maka actual fit-nya ketemu 139.733,88 LPM per H. Lalu kita cari nilai L2-nya. 80 LB dikali 1000 per rata-ratanya ini 7,1564, ketemulah L2 sebesar sekian 11178,711 LPM per H. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.